dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus, kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok begitu. Kalau pejabat hanya di kantor, nggak usah poligami. Kepala perusahaan di kantor nggak usah poligami. Yang cocok berpoligami saya. Saya sedang dilaporkan ke Polda karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya? Tetapi dalam waktu yang tidak jauh berbeda, saudara Yahya Waloni juga ditangkap dengan tuduhan yang sama, yaitu telah menghina agama Kristen. Telah menghina dan merendahkan agama Kristiani. Dan sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, ya tentu prinsip equality before the law harus kita tegakkan dan harus kita junjung tinggi, ya. Nah, oleh karena itu dalam penegakan hukum tidak boleh ada diskriminasi, ya. Kasus MKC ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk melakukan penindakan hukum terhadap orang-orang seperti MKC yang lain ini, yang kita semua tahu bukan hanya dari satu agama saja, tapi juga saya kira hampir di seluruh unsur umat beragama ada saja ini pelecehan ataupun penistaan terhadap agama yang lain. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Bahwa sangat mungkin dari unsur agama lain juga, dari umat yang lain juga melakukan hate speech, penghinaan, menebar kebencian pada ajaran agama yang lain. Maka untuk itu saya kira di kepolisian sudah ada begitu banyak laporan dari masyarakat. Mari kita hormati proses hukum yang akan berjalan dan juga nanti proses pengadilan tentunya. Dan kami harapkan kepada warga masyarakat untuk tetap tenang. Mari terus tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang teladan dalam menjunjung tinggi ataupun membangun kerukunan antar umat beragama, bahwa kita telah teruji sebagai bangsa yang saling menghormati rukun antara satu dengan yang lain. Maka ini pelajaran penting bagi kita semua, khususnya kita tentu umat Islam di Indonesia ini, agar senantiasa tidak melakukan pembalasan kebodohan, jangan dibalas dengan kebodohan yang sama. Saya tentunya mengajak kepada saudara-saudara kita umat Islam, marilah kita, kalau memang pada dasarnya agama itu memang bersifat mission, ya, mari mission itu ataupun misi itu, dakwah itu disampaikan dengan cara-cara yang arif, cara-cara yang bijaksana, tidak kemudian memaksakan, tidak kemudian memarah-marahi, tidak kemudian menjelek-jelekan yang lain. Dampak dari sosial media ini, semua orang merasa punya panggung, karena ini juga disebut sebagai citizen jurnalis, ya, bahwa setiap warga negara itu pada dasarnya adalah seorang pewarta. Jadi maka untuk itu benar bahwa Indonesia ini adalah merupakan negara demokrasi yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menyatakan pendapat, pikiran. Akan tetapi kita tahu bahwa kita ada koridor hukum, bahwa kebebasan itu tetaplah memiliki batasan-batasan. Apa itu batasan-batasannya? Bagaimana ekspresi kebebasan ini tidak kemudian menyakiti yang lain, tidak kemudian menghina yang lain, tidak kemudian mengotori ruang-ruang publik dalam konteks membangun perdamaian. Nah, maka saya kira salah satu upaya untuk membangun efek jerah kasus MKC ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk melakukan penindakan hukum terhadap orang-orang seperti MKC yang lain ini, yang kita semua tahu bukan hanya dari satu agama saja, tapi juga saya kira hampir di seluruh unsur umat beragama
ada saja ini pelecehan ataupun penistaan terhadap agama yang lain. Kopi aja kurang manis tadi. Apa ini ditaruh susu begini? Ini orang penyakitan. Susu. Innalillahi. Anak bayi punya ini. Saya minum Kang. Bukan ini minuman pencerama. Itu yang hitam kopi sini. Macam air putih. Apa ini? Ini atlet pemain bulu tangkis ini. Ini mah minuman orang sakit di rumah sakit. Bawa sana. Sini kopi. Itu minuman mujahid gahwa. Mujahid mesti minum kopi, apalagi dingin begini. Masya Allah. Betul, Bu? Nah, kan? Jadi maksudnya kan begitu. Kebenaran sebuah kitab itu harus juga diukur dengan kekuatan logika. Iya ya, benar ya. Kalau Nabi Muhammad yang bikin Al-Quran, tak mungkin lah. Dia akan datang setelah Isa sudah menyampaikan. Yang disampaikan Isa 576 tahun terbukti. Bahkan sampai hampir 1500 tahun. Al-Quran tak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor Kitab suci Kristen, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang sarto ke kiri, Bartolomeus, Capticus, Stefanus, Tetanus. Tapi saya juga sportif bermain. Saya bilang jangan semualah masuk Islam. Kalau sudah semua nanti siapa yang jadi kayu bakar? Ada semua dalam Al-Quran. Berarti sudah ada Al-Quran. Isa sudah menyampaikan, Muhammad belum datang. Ibu bapak protes sama saya. Iya memang sudah ada Ustaz, tapi waktu itu sudah ketemu Nabi Muhammad. Di mana ketemu? Di warung Ciganea. Muhammad ngomong sama Isa, apa mat? Tolong dong kalau ente datang kabarin aneh, tulis di Al-Quran. Mana mungkin nggak masuk? Jauh jaraknya, mana tahu Rasul Isa datang. Semua itu berkat pertolongan wahyu epakalupsis diturunkan di Gua Hira. Disusunlah Al-Quran itu berjilid-jilid, sastra yang terkandung di dalamnya mengandung 6.666 ayat, 30 juz, 112 surah. Umat Islam bisa menghafal dari A sampai Z. Quran surah Al-Baqarah yang begitu banyak ayatnya dihafal di luar kepala oleh umat Islam. 30 juz. Saya pendeta 16 tahun tidak pernah hafal satu lembar pun. Karena buatan otak manusia yang bikin, jadi susah kita hafal. Saya bilang orang kafir masuk neraka, jangan ibu bapak berpikir saya benci kepada kafir. Bukan. Tidak boleh berdakwah dengan kebencian. Saya sayang kepada mereka karena masih banyak saudara saya di Manado yang kafir. Supaya apa? Mereka masuk Islam. Asyidau alal kupar, keras dengan kafir. Innamal mu'minuna ikhwah. Dengan sama muslim bersaudara. Asyidau alal kupar, keras dengan kafir. Jangan baku jilat dengan kafir. Pak Dan Ramil di kantor ada tentara Kristen, kasih nasihat Pak. Matius, kamu sudah punya pangkat tentara, masuk Islam, kalau enggak nanti kamu mati masuk neraka. Bilang begitu Pak, nah apa-apa. Tapi bukan benci, sayang. Karena kalau Pak Dan Ramil masuk surga, Pak Kapolsek masuk surga, ada anggota yang Kristen tidak diajak pada kebenaran. Begitu Bapak bergembira dengan bidadari di surga, si ahli neraka akan diajak bicara Pak. Menurut Quran akan diajak bicara oleh Allah. Toleransi apa itu? Kebablasan. Jadi kalau bicara toleransi sama saya, nggak usah, saya nggak usah ditipu. Saya pernah hidup di mayoritas Kristen, saya sekarang hidup sebagai seorang Muslim. Nggak bisa dipercaya orang kafir itu dalam toleransi, nggak bisa. Tidak ada lain tujuannya kecuali merusak akidah orang Islam. Makanya tuntun mereka, pancing mereka supaya mereka mendapat hidayah dari Allah. Terangkan kepada mereka. Saya Pak Dan Ramil anak tentara Pak. Bapak saya pensiunan Pasi 1 Korem 131 Santiago.
Ayah saya datang ke rumah belum Islam, saya tegur, masuk Islam kalau tidak masuk neraka, you kafirun. Kau kafir, saya bilang. Kok Islamnya radikal sekali kamu? Bukan radikal, memang bapak kafir. Begitu nanti dia tidak masuk Islam dan masuk neraka, bebas saya. Bebas masuk surga melenggang ke atas tanpa ada hambatan. Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan, saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini, begitu, nyinggung-nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok begitu. Kenapa? Kamu baca buku dong tentang salib. Salib itu bukan eksekusi Isa al-Masih. Salib itu adalah lambang eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. 65 sebelum Masehi sampai dengan tanggal 6 tahun 6 Masehi, Rom sudah menduduki Yerusalem, atau kita sebut, orang awam menyebutnya Yerusalem. Ya guronaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mataun qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah engkau terperdaya dengan kehidupan orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Jadi kita sebagai Muslim, you know the best, but the best, but you difference. Kau bukan yang terbaik, bukan yang pertama, tapi Muslim adalah lain daripada lain. Berperawakan, berpenampilan, berperilaku, berakhlak mulia, sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini kan penuh dengan macam-macam hiruk pikuk, tawaran, hubud dunia, roh sukuli hotiat. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari segala dosa. Tak perlu kita jadi seperti dunia. Nah caranya bagaimana? Dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan diri kita antar sama keluarga, komunikasi suami istri, istri dan suami dan anak. Itu suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua. Dekat. Saya istri saya 2. Satu dari Kristen, satu sini yang di orang Darangdan. Orang nggak tahu, selama tetangga pun tidak tahu kalau saya poligami karena nggak pernah ribut. Tapi tetangga sebelah tiap kali gajian bentrok sampai kursinya keluar. Kalau